Untuk selanjutnya, ya, itu masih termasuk ke kesalahan menghafal Al-Quran. Kesalahannya apa? Menghafal tanpa tahsin, tanpa memperbaiki dulu bacaannya. Banyak sekali orang yang terburu-buru menghafal Al-Quran sehingga melewati salah satu tahapan terpentingnya, yaitu tahsin. Ya. Padahal tahfidz dan tahsin adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Akibatnya hafalan Al-Quran yang dimilikinya kurang berbobot. Kemudian bacaannya jauh dari kaidah-kaidah tajwid. Hafalnya sekian juz tapi kok bacaannya ya seperti itulah. Tahsin sendiri seperti ini. Mudahnya tahsin itu apa ya, dari kata hasana yuhassinu yang artinya membaguskan, memperbaiki. Jadi sesuatu yang sudah bagus namun lebih bagus lagi, diperbaiki lagi menjadi lebih bagus, yaitu di bacaan Al-Quran. Mempercantik bacaan kita dari Al-Quran, panjang pendeknya, makhrajnya tentu itu harus diperhatikan. Menghafal Al-Quran tanpa tahsin itu sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Karena tahapan terpenting sebelum menghafal Quran itu harus kenal dengan Qurannya. Kenal dengan Quran yaitu dengan terbiasa membaca Al-Quran, baik dan benar dibacanya Al-Quran. Ya. Aspek yang sangat begitu melekat, yang tidak bisa dipisahkan. Terkecuali begini, ya, berbeda lain hal dengan yang kami terapkan untuk anak-anak, yaitu dengan menggunakan metode tabaruk di Mesir. Untuk anak-anak memang kita tidak tahsin dulu, tapi itu sistemnya talqin. Anak belum bisa baca Quran tapi sudah hafal 5 juz. Dia nggak tahu tulisannya yang mana. Walaupun dia nanti ada di juz ke-3 itu anak sudah tahu tulisannya ini, tapi belum tahu bacaannya dengan baik seperti apa. Namun dengan metode talqin ini anak tuh bacaannya benar. Misal ketika kami pembimbing membacakan ayat pertama, Amma yatasaalun. Anak-anak mengikuti Amma yatasaalun itu dengan baik dan benar. Sehingga walaupun tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tetapi dia sudah membaca melafalkan Al-Quran dengan makhraj yang baik dan baca panjang pendeknya yang tepat. Ya. Jadi secara jelas Allah memerintahkan kita membaca Al-Quran ini dengan tartil, dengan baik. Tartil itu adalah sesuatu yang pertela, kalau bahasa kami itu pertela namanya itu. Tartil itu bacaannya tidak tergesa-gesa, baik dan benar, sesuai kaidah-kaidahnya, mengena semua gitu. Kalau dalam dunia musik itu kuncinya itu pas semua notnya itu, ya, nadanya itu pas semua itu. Di Al-Quran pun seperti itu, harus dengan tartil, ya. Al-Muzammil ayat berapa itu? Ayat 4. Nah, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Tartil menjadi tujuan utama pada tahapan tahsin sebelum menghafal Al-Quran. Jadi itu tujuan utama kita membaca Al-Quran itu dengan tartil agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Hingga akhirnya, maksudnya selanjutnya kita baru bisa melanjutkan ke menghafal Al-Quran. Bagaimana kita menghafal Al-Quran bacaannya tidak baik? Makanya kami di sini, ya, bagi para peserta-peserta yang ikut menghafal Al-Quran itu semuanya wajib talaki. Dibenarkan dulu bacaannya yang mau dihafal itu. Sebelum menghafal, setorkan dulu bacaan. Jadi setorannya 2, setoran bacaan sama setoran hafalan. Kalau bacaannya sudah baik, baru silahkan dihafalkan. Jangan sampai ketika dihafalkan, kemudian pas setor hafalan, salah bacanya. Nah, bagaimana ini? Nah, makanya ada namanya talaki dulu. Via online, ya. Sebagian via online yang dijauh via online. Talaki dulu. Nah, itu tidak bisa kita menerima setoran kalau sebelum ditahsin dulu, ditalaki dulu. Ya. Kemudian ya banyak kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran seperti tertukarnya huruf shin dan sa, sin besar dan sin kecil.
Kalau sin besar, syakaro artinya bersyukur. Kalau sakaro sin kecil, itu artinya mabuk. Ya. Itu kalau tertukar gimana? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Di situ la in syakartum kalau pakai sin, kalau sin kecil, itu maknanya kan seperti apa itu? Pentingnya ini tahsin dulu. Ya, jangan terburu-buru. Banyak dari kita terburu-buru saking semangatnya lupa ditahsin. Oh, ngapal Al-Qur'an gini padahal bacaan masih belepotan, masih memaksakan. Oh, tidak bisa seperti itu. Bacaan Al-Qur'an yang baik dan benar akan mempengaruhi pahala yang didapat. Ya, akan mempengaruhi. Orang yang terbata-bata gitu dapat 2 pahala. Ya, ajronis nani, dapat 2 pahala dia. Tapi kalau orang membaca Al-Quran dengan baik, ya, itu orang-orang sama di apa namanya itu di Allahu Akbar, apa bahasanya itu? Ya. Jadi kiromil baroroh, ya. Nah, jadi bersama dengan para malaikat gitu. Ya. Iya, para malaikat yang mulia dan lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau baca Al-Qur'an dengan baik gitu kan. Itu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar disama dengan kita setara bersama kiromil baroroh. Kiromil baroroh itu apa? Para malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafidun lahu ma safaratil kiramil bararah. Itu apa, hadis apa itu? Bukhari ya. Ya, nomornya carilah sendiri ya. Nah, mathalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa hafid lahu ma safaratil kiramil bararah. Jadi membaca kemudian menghafalnya, banyak sekali lah pahala-pahala dan juga keutamaan-keutamaan penghafal Al-Quran. Yang pasti kaidahnya sebelum menghafal Al-Quran harus tahsin dulu bacaannya, baik dulu, benar dulu. Jangan sampai menghafal Al-Quran bacaannya tidak baik. Wajib tahsin, ini kesalahan yang fatal sekali. Makanya kami di sini tidak menerima orang yang belum baik bacaannya, belum benar bacaannya untuk menghafal. Kami arahkan Anda mau bergabung tapi masuk dulu kelas tahsin. Alhamdulillah mereka mau. Bersabar dulu, jangan dulu ngapal, tahsin dulu, perbaiki dulu bacaan. Itu ya, hal yang harus kita perhatikan sebagai penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Al-Quran yang kita baca, kita tadabburi dan kita hafalkan. Amin, Allahumma amin.